Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Kembali bersama saya, Frater Anton Elmas, dalam Renungan edisi bulan Maria, Rabu 10 Mei 2023. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Seorang filsuf Romawi, Seneca muda, pernah berkata, "Bukan berapa lama, tetapi seberapa baik Anda hidup adalah yang utama." Kata-kata ini tentunya menjadi suatu motivasi hidup bagi kita dalam menjalani panggilan hidup kita masing-masing untuk menentukan arah hidup yang lebih baik. Meskipun hidup ini bisa menjadi singkat, tetapi akan menjadi lebih bermakna bila hidup yang singkat itu dihiasi atau dibarengi dengan sikap-sikap yang mendatangkan kebahagiaan dan berkat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Sebaliknya, memiliki hidup yang panjang akan menjadi percuma apabila dalam hidup kita menjadi kutuk bagi orang lain, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan mungkin saja kita pun bisa menjadi bahan cerita yang buruk bagi orang lain. Tentunya hal tersebut tidak diinginkan oleh setiap orang. Pada hakikatnya, manusia menginginkan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, guna memperoleh yang terbaik itu, harus pula memberikan yang terbaik bagi orang lain. Untuk dapat memberikan yang terbaik, harus dengan sikap dan cara yang terbaik pula. Bagi kita pengikut Kristus, cara untuk memberikan yang terbaik adalah dengan meneladani Yesus Kristus sendiri. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk dapat bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, hanya dapat kita temukan apabila kita bergantung dan bersandar pada Yesus. Yesus merupakan tujuan dan pokok dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Dengan demikian, persatuan antara kita dengan Tuhan membawa kepada kita suatu hubungan yang mesra dengan Tuhan sendiri. Kita merupakan ranting-ranting yang jika tidak bersatu dengan Tuhan, tentunya akan menjadi layu, kering, dan pada akhirnya mati. Demikianlah bila hidup kita sebagai pengikut Kristus terlepas dari Tuhan. Kita akan menjadi layu, tidak menghasilkan apa-apa, dan pada akhirnya terlepas dan mati dengan sendirinya. Sebaliknya, jika dalam hidup ini kita bersatu dengan Tuhan, maka niscaya hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menghasilkan buah yang berkelimpahan. Hal-hal demikian tentu dapat terjadi dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap setia berpegang pada Tuhan, apapun keadaan hidup yang kita alami. Teladan kesetiaan dapat kita lihat dan temukan dalam diri Santa Perawan Maria. Maria tetap setia, baik dalam suka maupun dalam duka. Maria hadir saat bayi Yesus disembah oleh para gembala dan para sarjana. Ia juga hadir menemani Yesus dalam perjalanan salib. Dan pada akhirnya Maria pun menerima Yesus dalam pangkuannya ketika Yesus diturunkan dari salib dalam keadaan tidak bernyawa. Kesetiaan Maria inilah yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Kesetiaan kita dalam dunia ini terkadang diuji
dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Namun seperti Bunda Maria yang juga diuji kesetiaannya, kita pun dapat berkata seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.